Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, izin bertanya, sejauh manakah batasan dan aturan bagi seorang perempuan dalam berdakwah atau berceramah, Buya? Karena di zaman ini kita banyak melihat perempuan itu berdakwah di media sosial, TV, dan bahkan sampai ke luar negeri, Buya. Tapi yang diajarkan itu tidak sesuai dengan syariat, atau mungkin mereka itu ada yang berakidahnya tidak bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah, Buya. Maka salahkah jika ada seorang perempuan yang berakidah benar dan paham syariat, mempunyai kiat dan semangat untuk berdakwah semacam itu, Buya? Syukron, Buya, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Misalnya wanita di saat akan berjuang dalam berdakwah, mungkin keluar dari rumahnya, dia harus ada jaminan bahwasanya suaminya adalah mengizinkannya. Kalau suami tidak mengizinkan, sudah hawa nafsu. Mengabdi kepada suami kalau tujuannya untuk mendapatkan pahala, mengabdi kepada suami sudah pahala kok. Suaminya harus mengizinkan. Kemudian di dalam urusan berdakwah, urusan dengan orang banyak, dia harus bisa memastikan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya khusus tidak akan terbengkelai. Kewajiban khusus adalah misalnya kewajiban kepada anak dan sebagainya, masalah hadonah, menyusu dan sebagainya. Setelah itu boleh, dan hendaknya tidak dengan hawa nafsu. Kemudian setelah itu tempat dakwahnya harus sesuatu yang terhormat. Yang sekiranya tempat tersebut menjadikan wanita tersebut tetap terhormat demi menjaga kehormatannya. Kemudian di saat bepergian pun ya tentu dia mengajak kepada Allah harus sesuai dengan syariat Allah dong. Bepergiannya pun ada aturan-aturan bagaimana, dengan siapa hendaknya pergi dan seterusnya, karena ingin dakwah, mengajak orang kepada Allah. Kalau dia tidak dengan Allah lalu bagaimana? Bohong dong. Jadi boleh seorang wanita berdakwah, tentunya ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Maka jika hal tersebut itu terpenuhi, yaitu izin suami, restu suami, kewajiban yang kedua adalah kewajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Nggak ada larangan bagi wanita berdakwah. Boleh, tentunya itu yang harus diperhatikan tentang kemuliaan seorang wanita. Dan sebetulnya ini kan tugas berat. Kita kan berdakwah bukan sekedar action kan begitu. Ini bukan mencari ketenaran, bukan mencari popularitas, bukan mencari orang pengikut yang sifatnya kayak ngefan atau enggak, bukan begitu. Kalau sudah hanya untuk viral dan sebagainya, sudahlah, tutup pintu saja di rumah, siapapun, laki perempuan. Kalau berdakwah tujuannya hanya untuk viral saja, yang dikejar adalah yang kejar adalah ketenaran, maka lebih baik dia kunci pintu di rumahnya. Memang itu perlu niat yang serius, sungguh-sungguh. Jadi boleh wanita kalau berdakwah harus ada rambu-rambu yang perlu dipatuhi. Karena wanita itu adalah istimewa, harus dijaga, dimuliakan, dihormati, dihargai. Jangan sampai dia itu adalah keluar dari jalur-jalur kemuliaan. Nah, biasanya akan muncul wanita yang berdakwah sudah keluar dari jalur itu karena yang dikejar bukan Allah lagi.
Na'udzubillah mungkin duit yang dicarinya. Na'udzubillah. Kalau sudah seperti itu, ya maka ya bukan Allah yang dicari. Karena mungkin dia menjadi sudah ustadzah yang terkenal kesana kemari terkait yang undangan sana sini dan sebagainya, sehingga dia lupa dengan syariat Nabi SAW. Maka ketahuilah tidak akan menghantarkan hamba-hambanya kepada Allah, karena dia sendiri tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersemangatlah semua wahai para wanita untuk selalu berjuang dan berdakwah. Kemudian yang harus difahami, dakwah itu jangan difahami hanya dengan ceramah. Bahkan ceramah itu adalah salah satu media dakwah yang membawa fitnah besar bagi orang yang tidak waspada. Tapi intinya dakwah itu menyampaikan pesan kemuliaan dengan apapun. Mimbar ini mengerikan sekali. Kadang orang hitung-hitungan jamaah gede, jamaah banyak, gede-gedean jamaah, rusaklah hatinya. Dan semua dari juru dakwah pun harus tetap belajar bagaimana membersihkan hatinya, menjauhkan hatinya dari sifat-sifat sombong, ujub. Ingat, dakwah bukan hanya sekedar di mimbar. Bahkan sebagian para juru-juru dakwah yang tulus itu berharap kalau seandainya dakwah tidak harus pakai mimbar, cukup di kamar sambil mengadu kepada Allah, beres nih, saya itu yang akan dipilih, nggak capek sana sini. Tapi ternyata dakwah harus berkumpul dengan orang, bertemu dengan orang, maka mereka malah menjalani itu semua kadang dengan penuh kesedihan, karena takut dia masuk wilayah sombong, karena semua orang menganggap dia hebat, mulia, Masya Allah lah ini, di mana-mana disanjung, masuk sana sini semua orang menghormatinya karena dia menjadi kiai terkenal. Bisa saja kepleset bersama setan, lalu dia merasa dirinya masyhur, menjadi segala-galanya, hebat, sombong, tidak akan masuk surga. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab.